mengacu pada ini ya. Jadi untuk kompetensi sendiri teman-teman dari kompetensi 1 sampai 4 ya. 4 itu sebetulnya nggak ada 4A dan 4B ya. Jadi eh, yang ada A dan B itu 3 aja menurut saya. Karena lulus dokter itu ya harapannya teman-teman ya sudah apa namanya sudah siap untuk internship ya. Jadi mendiagnosis melakukan pelaksanaan secara mandiri dan tuntas. Ya. Selanjutnya, oke, jadi untuk daftar masalah kesehatan sistem indera ini ya masalahnya ada tiga sesuai sama materi kita hari ini. Untuk yang di telapak mata itu eh, ada trauma mata, terus kemudian eh, yang A, kemudian Heparitis kompetensi 4 ya, Hepatitis simplex kompetensi 3A, Bordeolum, kalau Zion ya, terus kemudian kalau untuk kelainan kongenital ini hanya 2, yang lainnya Tosis, Lakovalmus, Epicanthus, dan lain-lain ini kompetensi 3 dan 4 ya, jadi teman-teman untuk kelopak mata ini agak banyak ya materinya ya, yang merupakan kompetensinya teman-teman ya. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke fungsi palpebra. Jadi fungsi palpebra itu adalah melindungi mata dan mempertahankan biofilm ya. Terus kemudian dia juga melindungi permukaan mata dari trauma mekanis dan saat tertutup dia akan melindungi retina dari cahaya yang terang dan kalau misalnya berkedip dia membantu mendistribusikan air mata ke permukaan mata. Nah, ini penting ya karena mata kita tuh harus dalam kondisi lembab ya supaya tidak gampang luka korneanya. Kalau misalnya korneanya luka nanti akan terganggu ya penglihatannya ya. Selanjutnya, ini ya, ampun dong, saya dari depan. Jadi ini ada eyebrow, ada alis kita, terus kemudian ada palpebra superior, palpebra inferior ya. Terus ini ada apa namanya, rumah opini ya. Jadi eh, jarak antara palpebra superior dan inferior. Terus kemudian ini ada medial campus, ada lateral campus. Terus kemudian ada jarak horizontal visura yang horizontal dan juga ada yang vertikal ya. Terus selanjutnya ini kalau misalnya kita kupas lagi ya, jadi ada musculus frontalis, terus kemudian ada musculus preseptal, pretarsal, pretarsal dan juga orbital. Terus kemudian kalau misalnya dibuka lagi, ada perlekatan ya, aponeurosis namanya, atau tarsus ya, tarsal plate ya. Terus ini juga ada orbital septum. Terus di bagian superior yang warna hijau eh, ini ada lacrimal gland ya. Jadi ada kelenjar lacrimal kita. Terus kemudian ada musculus levator ya untuk mengangkat palpebra. Terus kemudian ini ada lacrimal sac atau sakus lacrimal ya. Jadi tempat kantongnya air mata. Ada superior dan ada inferior. Ini. Nah, ini palpebra kita ya. Jadi ada apa namanya di depan sendiri itu ada kulit, terus kemudian ada musculus levator ya, terus kemudian ada musculus muller, ada musculus violan, terus ini ada apa fat ya, jadi ada lemak-lemaknya. Terus kalau misalnya sebentar, ini ada superior ada perlengketan atau perlengkapan antara musculus superior rectus ya.
Terus seperti rectus. Jadi ini sudah bola mata tipalnya yang di bawahnya palpebra ini ya. Oke, next. Nah, ini kalau yang tadi yang superior, ini yang inferior ya. Sama ada apa namanya fat juga, ada lemaknya juga, terus kemudian eh, ada suspensory ligament of the fornix ya. Jadi ada fornix, fornix itu ada superior, ada inferior ya. Oke, selanjutnya ini sekedar tahu aja ya. Jadi kalau untuk menutup mata itu otot yang ketiga adalah otot orbicularis oculis dengan persyaratannya nervus 7 atau nervus facialis ya. Nah, sedangkan kalau membuka mata itu kita oleh otot levator palpebra, nervusnya, inovasinya oleh nervus oculomotorius. Nah, terus kemudian untuk otot tarsal sendiri dia memegang tarsus ya, jadi kelopak mata untuk memegang kelopak mata. Jadi supaya kelopak mata itu tetap di tempatnya ya, jadi tidak masuk ke dalam, tidak tidak apa entropion, tidak ektropion gitu. Ya, selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke penyakitnya ya. Jadi infeksi dan radang kelopak mata yang pertama ini adalah hordeolum. Hordeolum itu infeksinya oleh bakteri Staphylococcus dan kita temukan tanda-tanda infeksi. Apa aja tanda-tanda infeksi itu rubor, dolor, apa kalor ya. Terus kemudian juga ada nyeri. Nah, terus dia terbagi dari dua, ada dulu internal dan eksternal. Kalau misalnya yang internal itu yang terkena itu adalah kelenjar medul, biasanya relatif besar. Terus kalau untuk yang eksternal, kelenjar Zeiss dan Moll ya. Jadi yang kena itu adalah kelenjar Zeiss dan juga Moll. Terapinya itu kompres hangat, terus kemudian insisi drainase dan salep antibiotika. Komplikasinya kalau misalnya tidak diatasi akan terjadi salulitis ya. Nah, untuk stadiumnya sendiri, Bordeolum itu ada berapa stadium? Ada dua stadium ya. Jadi stadiumnya adalah stadium infiltrat dan supuratif. Kalau misalnya stadiumnya infiltrat, ya itu mungkin boleh kita berikan kompres hangat, terus kemudian terapi-terapi seperti tetes atau salep antibiotik ya. Nah, kalau sudah supuratif, mau nggak mau harus lakukan insisi dan drainase ya. Selanjutnya, ini ya, ini kalau yang ekstrim, yang sebelah kanan ini, jadi borderline sampai seperti itu, di inferior ya. Ini kalau kita lihat sudah ada bintik supuratifnya, ya berarti harus di insisi drainase ya. Yang kanan ini juga sama ya, di apa namanya, superior, eksternal ini ya, karena bintik supuratifnya ada di luar ya. Terus kemudian dia juga stadiumnya sudah supuratif, jadi kita lakukan insisi dan drainase. Selanjutnya, oh kembali lagi coba. Nah, apa yang membedakan insisinya hordeolum internal dan eksternal? Kalau hordeolum eksternal, kita insisinya sesuai dengan eh, garis kulit ya, jadi secara horizontal ya, jadi gini ya insisinya. Tapi kalau misalnya eksternal harus kita balik palpebranya, terus kemudian insisinya harus secara vertikal ya. Itu yang membedakan ya. Ya, selanjutnya kalazion ya. Kalau kalazion itu radang steril granulomatus. Dia yang terkena adalah kelenjar medu. Ya, sebenarnya sama seperti hordeolum internal tadi. Terus kemudian biasanya pembengkakannya mengarah ke sisi konjungtiva dan kalazion yang besar itu akan menekan kornea sehingga terjadilah astigmatisme. Bedanya dengan hordeolum, dia tidak ada tanda radang. Ya. Terus kemudian munculnya biasanya eh, apa ya lebih dari 2 minggu ya, jadi sudah bukan akut lagi. Terapinya insisi dan drainase. Ya, selanjutnya ini ya kalau
Nah, kalau Lyon, jadi dia tidak ada tanda-tanda radang. Jadi dia painless, terus kemudian bentuknya bundar ya, terus eh, kalau misalnya yang kanan ini dia pecah. Nah, akhirnya jadilah granuloma. Jadi bukan ini bukan radang ya, tapi dia kalau dia yang pecah, akhirnya jadilah granuloma. Oke, next. Ini ya, contoh-contohnya. Kalazion, terus yang bawah ini, insisi kalazion. Kalau misalnya kalazion biasanya dari dalam ya, jadi kita jepit, terus kemudian kita balik, baru kita lakukan insisi, dan kemudian kita kuretase, jadi kita bersihkan palpebranya. Selanjutnya adalah blefaritis, ya, radang pinggir kelopak mata atau di kelopak mata. Gejalanya pedih, gatal pada tepi kelopak mata, dan klasifikasinya ada akut dan juga kronik. Kalau akut itu ada yang ulceratif, ada yang non-ulceratif. Ya, kalau yang non-ulceratif biasanya karena alergi, kalau yang ulceratif disebabkan karena bakteri Staphylococcus. Sedangkan kalau yang kronik itu ada anterior dan juga posterior. Kalau anterior itu sama ya dengan ulceratif dari dia Staphylococcus atau berhubungan dengan penyakit-penyakit seborrheic ya. Jadi mungkin tidak hanya di matanya aja, tapi juga di kulit kepala dan lain-lainnya. Nah, kalau yang posterior ini biasanya pada orang tua ya, jadi ada meibomian gland dysfunction. Jadi disertai tanda-tanda dry eye biasanya. Nah, terapinya biasanya kita beri antibiotik sistemik ya, tetracycline, doxycycline, atau erythromycin. Terus kemudian untuk terapi lainnya yang non medikamentosa bisa kita pakai terkait lip hygiene ya. Jadi dibersihkan atau dikompres dengan uh, ini apa kompres hangat atau lip hygiene itu dibersihkan kelopak matanya atau bulu matanya menggunakan shampoo bayi ya, pakai cotton pad gitu. Ya, terus kemudian bisa kita berikan topical steroids dan juga artificial tears. Tapi topical steroid ini tidak wajib ya, artinya kalau misalnya ditemukan tanda-tanda radang aja, kalau enggak usah, cukup artificial tears aja ya. Terus kemudian untuk terapi local measures-nya, itu tadi ya di kompres hangat sama kalau misalnya ada micronutrient dysfunction, jadi di, anu, dipencet-pencet gitu supaya keluar ya sekretnya. Oke, next. Nah, ini herpes zoster oftalmicus ya, tadi juga masuk. Ini pasien saya ya, jadi pasien asli yang datang ke Polimata disebabkan karena virus varicella zoster dan skin rash-nya biasanya unilateral sesuai dermatom, distribusi nekrus 5 atau berbentuk minus yang muncul di mata dan jaringan adnexa mata. Biasanya muncul pada dewasa tua, terus karena reaktivasi varicella zoster virus pada sensori spinal atau ganglia cerebri. Tandanya di hidung ada Hutchinson sign, tapi ini kadang-kadang ada nggak ada. Terapinya kita beri acyclovir 5 kali 800 miligram selama 7 sampai 10 hari. Terus kemudian acyclovir salep pada vesikel atau mata dengan erosi epitel kornea. Tapi kalau pada oleh PS kulit ya, jadi demonstratif dermatovenereologi itu biasanya tidak diberikan acyclovir salep di vesikel-vesikelnya, jadi biarkan saja. Nah, pada kondisi ini, jangan sekali-kali teman-teman memberikan steroid tetes. Ya. Jadi, kalau misalnya nggak yakin, pasiennya merasa ada keluhan, boleh dikasih antibiotik tetes. Ya. Jadi, nggak usah kasih yang ada steroidnya. Komplikasi, karena bisa menyebabkan komplikasi pada kornea, yaitu neuropati kornea, jadi sensitivitas kornea jadi menurun. Terus kemudian kalau misalnya luka, lama-lama sembuh jadi scar kornea. Jadi tetap pasiennya akan merasakan gangguan penglihatan karena korneanya jadi keruh. Dan juga ada postherpetic neuralgia, jadi tetap pasiennya merasakan nyeri ya walaupun sudah sembuh. Ya, ya lanjut. Nah kalau yang kongenital tadi ya sempat dibahas, mungkin nggak banyak ya, jadi hanya nice to know aja teman-teman. Yang pertama yaitu polodroma. Kalau dari bahasa
Yunani, koloboma itu artinya terpotong, terpisah, atau dengan defect ya, defect. Nah, kalau misalnya koloboma palpebra, biasanya di palpebra atas dan bagian medial superior ya. Jadi seperti pasien atau seperti gambar ini. Nah, koloboma palpebra muncul dari perkembangan kelopak mata yang cacat baik selama fusi. Fusi itu penggabungan ya, jadi di bulan ketiga dan keempat perkembangan embriologi maupun selama pemisahan kembali. Jadi apa proses embriologi kita itu ada proses fusi terus kemudian ada pemisahan kembali ya. Jadi di bulan ke-6 dan ke-7. Nah, gangguannya itu bisa di dua proses tersebut. Jadi di bulan ketiga atau keempat maupun bulan ke-6 dan ke-7. Biasanya kalau coma palpebral ini juga disertai dengan pemisahan apa defek yang lainnya. Jadi ada facial, terus habis itu apa yang kayak diperubi jadi CLP gitu ya, CLP. Terapinya ya cukup hanya lubrikasi. Tapi kalau misalnya memungkinkan, bisa dilakukan bedah okuloplastik. Ya. Cuma pada palpebra ini sangat tricky ya. Jadi kalau misalnya tidak maksimal, dia akan bisa menyebabkan rekurensi atau komplikasi. Jadi misalnya bisa entropion atau ektropion dan akan malah membuat apa luka pada korneanya. Dan terjadi gangguan penglihatan. Nah, selanjutnya, nah ini kongenital berikutnya itu epicanthus, yaitu lipatan kulit vertikal di kantus medial ya. Biasanya sih di DD atau di diagnosis kami sebagai esotropia atau juling ya, juling mata ke dalam. Atau bisa juga disebut dengan esotropia atau esotropia semu. Biasanya pada apa namanya eh, pada anak-anak Asia ya. Jadi matanya itu tampak juling. Kalau misalnya jadi harus diangkat dulu, harus dibuka dulu supaya kita tahu, kita pasti bahwa oh ternyata dia nggak esotropi gitu. Jadi epiblevaron juga sudah terjadi kalau kulit pretarsal dan orbicularis melewati narkoba. Jadi seperti yang bawah itu ya, ada lipatan horizontal yang mendorong dia secara vertikal. Kalau misalnya epicanthus itu di bagian atas ini, kalau misalnya epiblevaron itu di bawah, bagian bawah. Nah, terus kemudian untuk pelayanan berikutnya itu tosis ya, bahasa Yunani jatuh. Nah, ini kelopak matanya yang jatuh ya. Ini terbagi menjadi sebentar, sorry, tosis kongenital, yaitu kondisi di mana posisi palpebra superiornya turun sejak lahir atau tahun pertama kehidupan, sehingga menyebabkan fungsional dan sosial pada anak dan orang tua. Kemudian bisa juga true tosis ya, kembali Nah, proses itu dibagi berdasarkan waktu terjadinya proses ya, bisa kongenital maupun dapat. Kalau kongenital itu ada developmental dari musculus yang faktor palpebra superior yang tadi perjanjiannya untuk mengangkat palpebra ya. Terus kemudian kalau yang proses dapat itu karena neurogenik, biogenik, jadi setelah usia uh, 1 tahun ya. Nah, ada juga pseudodosis. Jadi uh, karena penyebab okular dan adnexal sehingga tampaknya seperti ptosis, padahal dia bukan ptosis ya. Ya, selanjutnya ya, kalau yang apa anak-anak sebelah kiri itu kita lihat dia apa kongenital ya. Kita lihat refleks cahaya pada pupilnya yang apa anak-anak ini kan ya ya apa berbeda ya antara yang kanan dan kiri. Jadi ini bisa menyebabkan gangguan penglihatan ya. Jadi
dia bisa terjadi ambliopia atau mata malas karena penglihatannya tertutup sebagian. Kita lihat yang pada ibu-ibu ini juga ya, pupilnya kelihatan total semuanya, tapi yang sebelah kiri ini kita nggak bisa lihat pupilnya ya kan. Nah ini visusnya pasti terganggu ini. Bahkan pada bapak-bapak yang sebelah kiri bawah itu malah nggak kelihatan pupilnya ya dua-duanya ya. Makanya kadang orang dengan posisinya pasti agak nggak gini ya, karena dia butuh posisi supaya pupil itu bisa mengintip gitu. Nah, berbeda dengan yang di kanan bawah ini, jadi karena ada benjolannya, ada masanya, dia terjadilah ptosis. Ya, jadi ini adalah pseudoptosis. Oke, selanjutnya, kelainan bentukan kelopak mata ya, bisa terjadi entropion atau kelopak mata tertekuk ke dalam, biasanya karena senilis maupun sikatris ya. Jadi kalau senilis itu ada degenerasi peningkatan facial pada kelopak mata, dan kalau sikatrisnya itu pembentukan jaringan paru pada konjungtiva palpebra dan tarsal. Treatmentnya bisa dilakukan lubrikasi, tapping di eyelid, jadi eyelidnya di lem gitu ya, supaya dia menghadap keluar. Terus atau diopilasi, dicabutin bulunya, atau dengan operasi yang seperti horizontal light tightening dan partial fracture procedure. Ya, selanjutnya, kalau prekiasis itu bulu matanya tumbuh mengarah ke dalam, tapi posisi palpebranya dia baik-baik aja, jadi dia tetap menghadap keluar. Ya. Kelopak matanya normal, tidak menggunung ke dalam. Jangan kalau yang entropion tadi, kelopak matanya menggunung ke dalam. Gejalanya mata mengganjal, merah, bulu mata masuk ke dalam mata, jadi rasanya seperti ada benda asing ya. Penyebabnya bisa distikiasis atau infeksi sebelumnya, akibat trauma biasanya. Terapinya di setiap distikiasis itu karena apa? Bulu mata yang apa tumbuhnya itu nggak seharusnya gitu. Terapinya bisa lubrikasi, antibiotik tropikal, kalau memang sudah mulai ada erosi di korneanya, kemudian bisa kita lakukan pencabutan ya, pencabutan bulu mata atau di cryoablasi atau di elektrolisis. Jadi bukan tempat tumbuhnya rambut itu, bulu mata itu di, apa ya, di cover gitu, supaya tidak tumbuh lagi. Ya, selanjutnya, ini ektropion kebalikannya dari entropion ya. Kalau entropion tadi masuk, autogramnya, sedangkan kalau ektropion ini eversi masuk patoknya. Bisa congenital atau acquired. Nah, kalau yang acquired atau didapat itu bisa disebabkan karena umur, karena usia, ya. Atau nama lainnya adalah involusional. Atau karena lams atau ada apa benjolan ya, akibat mekanik ya. Atau bisa juga akibat usia karena luka bakar, infeksi inflamasi, trauma. Atau bisa juga karena paralitik, karena kelemahan otot artikularis. Selanjutnya, kita lihat gambarnya. Ini ya, kalau misalnya apa namanya, karena mekanik yang kiri atas itu karena faktor usia ya. Kalau yang kanan atas itu karena mekanik ya, jadi karena ada lams atau ada benjolan sehingga dia tertarik ke bawah, akhirnya jadilah ektropion. Nah kalau yang ini neurotik ya, treatmentnya bisa bisa menggunakan lubrikasi ya, terus kemudian apa surgery yang menggunakan horizontal shortening atau tightening, atau ini puntung dari palpebranya ini di apa ya disumbat sehingga pasien itu eh, tidak apa berair terus matanya. Ya, lanjut. Nah, kelainan bentuk anatomis kelopak mata bisa juga terjadi dermatokalasis karena kulit kehilangan kebentukan, jadi kelopak matanya jadi menggelambir menutup kelopak mata karena usia tua ya. Jadi gambaran klinisnya adalah sumbat di kelopak mata atau blefaropalasis, jadi sumbat berulang kali. Tanda-tandanya adalah kulit kelopak matanya kendor, lebih berkerut, tipis seperti sigaret ya. Jadi kalau yang dermatokalasis pada orang tua, kalau yang blefaropalasis biasanya pada orang muda, tapi tanda-tandanya kita lihat ada bapak kulit mata kendor, lebih berkerut, tipis seperti sigaret gitu ya. Selanjutnya,
Oke, nah sekarang kita masuk ke aparatus lakrimal. Kebetulan kompetensinya 3A semua ya. Lanjut, nih aparatus lakrimal. Aparatus itu ya satu gen ya. Jadi terdiri dari apa aja? Jadi dia terdiri dari kelenjar lakrimal, terus kemudian punktum, ada kanalipulus, ada ductus, sorry, ada saccus, ada ductus ya. Jadi kita bisa lihat di gambar kanan itu, jadi yang di bawahnya alis itu adalah glandula atau kelenjar lakrimal. Jadi produksi lakrimal itu dari situ, terus kemudian dia disebarkan di mata, ya, di permukaan bola mata, terus kemudian masuk melalui kanalipulus, ya, melalui ini dulu sakus dulu ya, sakus atau ampula ini atas bawah, terus kemudian sorry, melalui ampula dulu, ya, terus kemudian masuk ke ramen kanalipulus, terus ke sakus lacrimalis dan ke ductus nasolacrimalis. Oke. Nah, aparatus lacrimal ini dia menghasilkan air mata. Air matanya mengalir membasahi permukaan kornea maupun konjungtiva. Apabila terjadi gangguan lacrimalis, akan terjadi meroca atau bahasa ilmiahnya episora dan lakrimasi, serta mata kering atau konjungtivitis juga. Selanjutnya, infeksi aparatus lacrimalis itu ada namanya yaitu W cystitis. Jadi infeksi kantong lacrimalis akut sampai dengan menahun pada umumnya bilateral dan sekunder karena sumbatan dari ductus nasolacrimal. Penyebabnya bisa Staphylococcus aureus maupun Streptococcus pneumonitis. Gejalanya biasanya keluar air mata dan kotoran. Terus kemudian dia ada benjolan ya di ini di eh, apa kakus atau buntung lakrimal di bawah ini biasanya. Gejalanya karena akut ya dia ada radang, rasa sakit dan pembengkakan kantong lacrimalis. Biasanya kalau misalnya dipijat dia keluar nama atau sekretnya. Kalau misalnya menakun dia ngerocok dan kalau dipijat yang keluar adalah cairan mukoid. Ya. Nah, selanjutnya pengobatannya kalau pada orang dewasa ini terbagi menjadi dua ya, akut dan menahun. Kalau akut yang dilakukan antibiotik apa diberikan antibiotik sistemik antibiotik sistemik ya. Kalau misalnya menahun ya harus dibebaskan kelembapannya. Bisa dengan apa namanya surgery. Kalau pada bayi biasanya karena apa tadi ya self of Asner tadi belum terbentuk sehingga dia masih sering merocok. Nah, biasanya kita suruh atau KI pasien untuk KI orang tua pasien untuk melakukan massage ya. Massage di daerah sini, di daerah masal sini ya di massage jadi supaya uh, Asnernya itu terbuka. Terus kemudian juga disonde. Dan kalau misalnya 6 bulan itu biasanya sudah terbebas, jadi sudah normal kembali. Ya. Tapi kalau 6 bulan tidak membaik, ya harus dilakukan tindakan selanjutnya. Oke, selanjutnya, Hepioadenitis ini adalah radang akut kelenjar lacrimalis. Ya, tadi seperti kita pelajari bersama bahwa kelenjar lacrimalis itu letaknya di daerah supratemporal palpebra, biasanya unilateral. Dan gejala sistemiknya juga biasanya ada pembesaran kelenjar parotis, ada ISPA, ada demam, ada malaise ya. Terapinya harus dilakukan pemberian antibiotik sistemik dan insisi kalau misalnya memang perlu. Ya, selanjutnya, ya pada anak-anak jadi dikasih sonde ya, jadi dibuka orgasmenya itu, nah ini tidak boleh dirobek ya. Kalau bisa dirobek akan merusak sakus. Kalau untuk yang karena apa bawah ini, gambar bawah ini untuk patogennya seperti S ya, ini adalah huruf S ya. Nah, ini ada benjolan di bagian supratemporal ini karena ada W adenitis ya, jadi kelenjarnya yang radang ya. Selanjutnya,
Nah, ini pada lensa, ini sebenarnya kompetensinya dua semua ya. Jadi teman-teman hanya bisa tahu aja. Nah, daftar istilahnya pada lensa ini apa mungkin pada pelajaran kali ini ya, misalnya vaku atau vakia itu artinya adalah lensa. Genesis atau genesis itu artinya permulaan saat kebesaran atau bergerak. Pseudofakia itu adalah lensa belakang atau lensa kanan. Afakia tidak ada lensa, dislokasi lensa tidak pada tempatnya. Subluxasi itu lepasnya sebagian lensa, sedangkan kalau luxasi itu lepasnya seluruh lensa. Sehingga lensa itu ada di anterior maupun di posterior. Selanjutnya, anatominya lensa dulu ya. Anatomi mata dulu ya. Jadi mata kita kalau bisa dilihat dari samping dan kemudian dibelah, beginilah bentuknya. Jadi ada musculus superior rectus, terus kemudian ada musculus inferior rectus ya. Terus di bagian depan sendiri ini ada kornea. Ini saya bisa apa enggak ya? Bisa hmm, meng- apa namanya? Menunjuk-nunjuk dan dari enggak ada ya. Gimana caranya kalau mau nunjuk-nunjuk? Enggak ada, ada yang apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman tahu ya. Hmm. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi bagian depan itu kornea ya. Ini juga sudah ada tulisannya. Terus kemudian di bawahnya kornea. Kornea itu terdiri dari 5 lapis ya. Jadi dia kayak perisai, perisai paling depan gitu. Dia jernih ya. Kayak misalnya di mobil itu kacanya mobil gitu ya. Jadi dia jernih. Harusnya, idealnya. Terus kemudian di bawahnya kornea itu ada COA atau kamera okuli anterior ya. Dia isinya adalah aqueous humor atau humor aqueous ya. Jernih juga. Nah, terus kemudian di belakangnya COA itu adalah ruangan yang dibentuk antara kornea dan iris. Ya, isinya isinya apa sumber tadi. Ya, terus kemudian ada iris, iris membentuk pupil. Ya, iris itu adalah otot-otot itu dia yang membentuk pupil, ya bisa mengecil, bisa membesar. Dan di baliknya ada lensa. Lensa ini digantung oleh gemula ini. Dia menggantung digantung oleh gemula ini dan menggantung pada badan siliaris. Nah, nah, di belakang lensa ini sudah masuk ke segmen posterior. Jadi dia ada apa, corpus vitreous atau tumor vitreous, kemudian ada optik disc ya atau papil matoid optik jadi tempat keluar masuknya apa pembuluh darah terus masuk menuju ke locus opticus. Ya. Oke, selanjutnya yang tadi yang saya nah ini ya zoom up ini lensa zoom in lensa. Dia biconvex, terus kemudian avaskular dan juga transparan. Terus kemudian ketebalannya 4 mm dan diameternya itu 9 mm. Posisinya dipertahankan oleh zona UNE. Untuk anteriornya dia berbatasan dengan aqueous humor. Yang posterior dia berhubungan dengan vitreous humor. Ya. Selanjutnya, nah ini lensa.
lensa kita ya. Jadi dia ada ekuator, ada permukaan anterior dan ada permukaan posterior. Nah, permukaan anterior sendiri dia terdiri dari ada kapsul ya, kapsul anterior, kapsul posterior, terus kemudian ada di bawahnya kapsul anterior itu ada sel-sel epitel. Terus dia dilapisi oleh cortex, ya cairan namanya cortex, dan di bawah sendiri ada lens nucleus. Pada orang muda, lens nucleus ini masih apa ya, masih jernih dan juga dia kecil ya, jadi masih eh, cair juga, cortex juga masih jernih. Tapi pada orang tua itu lens nucleus itu semakin besar dan semakin keras, semakin tidak jernih ya. Cortex itu juga semakin semakin keruh juga ya. Next. Selanjutnya, ya, komposisi lensa itu terdiri dari 66% air dan 43% protein. Nah, semakin tinggi umurnya, semakin tinggi usia kita, maka air ini akan semakin berkurang ya. Kemudian elastisitas juga akan berkurang. Nah, inilah adalah proses yang kita sebut dengan presbiopia. Makanya gangguan apa akomodasi ya pada orang tua atau kita harus pakai apa kacamata adisi ya. Dari sinilah prosesnya berlangsung. Terus kemudian 33%-nya itu adalah protein ya. Eh, protein sendiri apa namanya dia terdiri dari water soluble dan water insoluble. Jadi ada kristalin 81% dan juga urea. Dan dia untuk kalau yang urea fungsinya dia mempertahankan transparansi. Nah, pada usia tua atau pada pasien-pasien katarak ini kristalinnya itu bahkan sampai turun sekali sampai 51% dan water insoluble-nya semakin banyak ya, sehingga eh, apa namanya akhirnya jadi keruh dan sifatnya adalah antigen. 1%-nya adalah elektrolit, jadi 66% air, 33% protein, dan 1% adalah elektrolit. Selanjutnya, nah ini embryonic lensa ya, jadi usia gestasi 25 hari, itu dari optik vesikel, jadi dia dari vesikel dulu terbentuk yang dari vertebrae. Terus kemudian dari usia 27 sampai 29 hari, mulai terbentuk lens pelakut, terus kemudian 30 sampai 33 hari, itu muncul optik cut, ya. Terus 35 hari gestasi ada muncul primary lens fiber, dan usia 43 hari adalah nucleus lens terbentuk. Ya, lanjutnya. Nah, ini apabila kongenital ya, kondisi di mana tidak ada lensa. Tapi kondisi ini biasanya sangat jarang. Dia bisa terjadi primer maupun sekunder. Kalau yang primer itu
Lens plafon ya, tadi yang sudah kita sebutkan di belakang itu gagal terbentuk dari permukaan ektoderm pada masa perkembangan embrio. Sedangkan kalau yang sekunder itu tipe yang paling sering, biasanya perkembangan lensa itu ada muncul tapi dia terabsorpsi secara spontan. Nah, tapi kondisi ini baik primer maupun sekunder itu berhubungan dengan malformasi organ mata yang lain. Ya, jadi dia biasanya nggak muncul sendirian. Selanjutnya, nah, fisiologi lensa itu untuk menjaga kejernihannya, air itu harus sama dengan elektrolitnya yang kita bahas tadi sebelumnya. Nah, fungsi dari epitelonsa yang di bawah kapsul anterior tadi itu untuk transport aktif. Lensa yang dehidrasi itu maka akan terjadi level K dan amino asidnya semakin tinggi, namun level natrium dan kloridanya itu semakin rendah. Ya, jadi di situ ada pam yang tidak seimbang ya. Lanjutnya, nah, untuk kelainan lensanya ini bisa berupa kelainan kongenital, bisa degenerasi lensa atau katarak, dan juga kelainan letak atau difragmentasi lensa. Nah, kita bahas satu-satu ya. Selanjutnya, yang pertama itu adalah katarak ya. Ini bahasa Yunani, kataraktis, ya kataraktis, dan artinya adalah air terjun. Jadi kenapa kok dinamakan air terjun? Karena pasien itu melihatnya seperti di balik air terjun. Nah, jadi karena disebabkan kekeruhan pada lensa. Ya. Selanjutnya, nah ini, kenapa kok terjadi katarak? Jadi kapsul anterior, sel anterior tadi sudah nggak berfungsi dengan baik. Sehingga pompanya nggak berjalan juga dengan baik. Natrium itu banyak masuk sehingga dia menarik air, protein tergradasi, akhirnya mengendap, dan kalsium masuk, terjadilah kalsifikasi. Makanya dia keruh. Ya. Ya, selanjutnya, menurut penyebabnya, katarak itu ada developmental, bisa kongenital, bisa juvenile, bisa degeneratif, ya, atau sterilis, bisa traumatika, akibat dari trauma performance, trauma non-preference maupun elektrikal. Bisa juga karena komplikasi dari penyakit lain, yaitu karena arthritis, COVID, atau pada pasien-pasien post-operasi, jadi posterior capsular ossification. Selanjutnya, karak senilis ini merupakan salah satu penyebab kebutaan dan biasanya dia sering dijumpai pada usia lebih dari 40 tahun dan sifatnya biasanya bilateral. Tapi walaupun bilateral, keluhannya itu nggak sama antara satu mata dengan yang lainnya. Ya. Kemudian, aspek klinis kataraknya, ya aspek klinis dari katarak ini ada nomor satu ada penurunan viskus, ada kekurangan lensa, dan pasien merasa buram perlahan, dan juga pertimbangan operasi tergantung dari beratnya gangguan viskus. Ya, gejala dan tanda dari katarak untuk yang dini itu biasanya merasa silau atau ada diplopia tapi yang monokular. Jadi misalnya pasiennya kita minta untuk menutup satu mata, ternyata dia melihatnya double. Kok saya melihat double ya dok ya. Nah, justru malah terjadi miopia atau perbaikan pada saat melihat dekat. Jadi pasien orang tua itu, kalau misalnya dia ada riwayat kacamata miopia pada saat tuanya di atas usia 40 tahun, dia justru malah tidak ada gangguan melihat dekat. Nah, pada katarak ini juga gitu, dia kesannya seperti miopia. Jadi pasien kesannya seperti, saya makin jelas tuh kalau lihat dekat, padahal ternyata itu adalah tanda-tanda awal dari katarak. Ya. Dan visusnya juga menurun secara bertahap. Makin lanjut, visusnya akan semakin turun sampai dengan light perception. Nah, kalau misalnya kita center nih, pakai center, pupilnya kelihatan putih ya. Nah, atau kita sebut dengan leukopori. Tapi harus dipastikan leukopori ini putihnya ada di mana. Kornea kah, di POA kah, kalau misalnya katarak ya harusnya di lensa.
atau di vitreosa atau di retina ya. Selanjutnya, pemeriksaan sebelumnya ya ada visus yang menurun ya, dan ini tergantung dari keseluruhannya dan juga lokasinya. Terus kemudian bercak putih pada lapang pandang. Jadi pasiennya seperti melihat apa namanya kabut ya pada stadium insipien atau imatur, stasioner, dan makin lama makin apa namanya makin biru. Terus biasanya siang hari terus dikabur dari sore hari. Kenapa kok siang hari ini dikabur dari sore hari? Karena pupil kita itu kan kalau misalnya siang hari itu kan dia lebih mengecil karena terangnya. Nah, kekeruhannya biasanya ada di, kalau misalnya kekeruhannya di tengah-tengah, maka dia akan lebih kabur. Dan pada sore hari, dia sudah mulai agak membuka pupilnya, dia merasa bahwa lebih terang penglihatannya. Selanjutnya, terjadi artificial myopia atau myopic shift, seperti yang saya jelaskan tadi, ini disebabkan karena lensanya lebih cembung, sehingga kabur kabur melihat jauh, tapi baca dekatnya tanpa kacamata. Dan pada saat kita periksa minus, ternyata dia ada ukuran minusnya. Kemudian ada diplopia, biasanya pada monokular, jadi satu mata, diplopia satu mata. Selanjutnya, konsistensi katarak sendiri, kalau misalnya kongenital, dia cair. Atau kurang dari 1 tahun, dia cair. Kalau juvenilis, itu 1 sampai 40 tahun, dia lembek. Dan kalau lebih dari 40 tahun, dia keras. Ya, karena nukleus tadi, ya. Selanjutnya, untuk tipe katarak, ada nuklear, kortikal, dan VSC, atau personal capsular katarak. Kalau yang nuklear katarak ini dia terjadi myopic shift ya, jadi penglihatan dekatnya lebih baik dibandingkan jauh. Kalau optical katarak penglihatan jauh dan dekat sama-sama menurun. Nah kalau yang PSC atau posterior capsular katarak ini penglihatan jauhnya justru malah lebih baik dibandingkan penglihatan dekat. Ya, ini lanjutnya. Ya, jadi kalau misalnya eh, apa visusnya orang normal itu seperti yang kiri, terus kemudian pada teknik katarak itu seperti yang tengah, dan kalau sudah advance itu seperti yang kanan. Oke, lanjut. Nah, incipient ini stadiumnya tajam penglihatannya masih bisa normal, dan kekurangannya dimulai sebagai garis seperti kita lihatnya ada garis gitu di lensanya. Dan biasanya juga kekurangannya bisa di pinggir lensa dan gambarannya seperti jeruji pedati. Daerah sentral lensa masih jernih dan bisa stasioner, jadi bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau yang imatur itu tajam penglihatannya biasanya 5/60 sampai dengan 1/60, dan kadang-kadang masih ada fundus refleksnya. Tapi kalau misalnya kita lihat kita pakai fundus itu sudah kesulitan. Kekeruhannya belum rata, terus iris shadow testnya positif, dan ini sudah indikasi untuk dilakukan tindakan operasi. Nah, kalau misalnya matur, jadi tajam penglihatannya 1/60 sampai LP plus, itu hanya ada rata, sudah tidak ada fundus refleks, dan iris shadow-nya juga negatif. Ini indikasi mutlak ya untuk melakukan tindakan operasi. Selanjutnya, nah ini hipermatur, jadi sudah mulai degenerasi ya, dari korteksnya, actionnya, terus kemudian ada shuntern katarak, jadi lensanya mengkerut, menipis karena kelihatan dengan cairan, terus habis itu maka dengan katarak itu nukleusnya tenggelam. Pemeriksaannya visus ya, visus dengan naturalis maupun BCVA. BCVA itu Breast Corrected Visual Acuity, jadi koreksi terkait pasiennya. Terus kemudian segmen anterior bisa pen light kalau teman-teman bisa pakai pen light, kalau kita sebagai dokter mata harus pakai slit lamp. Idealnya adalah kondisi pupil dilatasi, tapi kadang-kadang tidak memungkinkan, jadi kita dituntut untuk bisa mendeteksi kelainan lensa atau katarak ini dengan pupil yang kecil. Terus kemudian bisa kita evaluasi fundus protinnya, kalau misalnya masih positif ya, fundus refleksnya, tapi dia redup, itu bisa pemeriksaan endoskopinya sudah sulit dilakukan, mungkin dia
stadiumnya insipient dan imatur. Sedangkan kalau pada stadium matur, itu fungsi refleksnya sudah negatif. Jangan lupa kita periksa TIO-nya, karena komplikasi dari katarak itu adalah glaukoma, ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan keratometri dan biometri. Jadi ini adalah untuk memeriksa ukuran perkiraan lensa yang akan kita tanam pada saat operasi. Jadi supaya pasien itu tidak membutuhkan ukuran kacamata yang tinggi atau bahkan justru malah tidak menggunakan kacamata setelah operasi. Ya. Kemudian jangan lupa dilakukan tindakan USG apabila ada. Jadi kita mau evaluasi segmen posteriornya gimana, apakah normal atau misalnya ada kelainan akibat dari diabetes dan lain sebagainya, ya. Untuk memeriksa retinometri ini biasanya dilakukan sesuai ini, ya, sesuai fasilitas yang ada. Jadi untuk melihat prognosis dan visus pasien sebelum operasi. Prognosis visusnya kira-kira baik apa enggak, itu dilihat dari pemeriksaan retinometri. Selanjutnya, pengobatannya sampai sekarang pencegahan tidak ada, ya. Jadi yang mungkin pencegahan mulai dari muda ini harus maksudnya terhindar dari sinar matahari, UV, kalau misalnya keluar-keluar harus pakai kacamata hitam. Kemudian itu stadium incipient maupun intensif. Kalau misalnya ada kelainan refraksi, bisa dikoreksi dengan menggunakan kacamata yang terbaik. Nah, terapi yang paling baik sampai saat ini adalah dengan ekstraksi, yaitu operasi, ya. Terus kemudian selama menunggu operasi, itu dilakukan evaluasi fundus okuli dan pertimbangan operasi serta prognosis. Selanjutnya, indikasi bedah kata ini khususnya, ya, pertama, kemudian supaya untuk mencegah komplikasi sebagai pengobatan dan pemeriksaan. Jadi misalnya pasien ini ada katarak dan ada retinopati diabetes. Mungkin visus secara fisik tidak membaik, ya, tapi paling tidak dengan katarak yang kita ambil kita bisa evaluasi segmen posteriornya. Atau karena kosmetik, ya, jadi walaupun operasi katarak tidak ada hasilnya, tapi supaya matanya tidak kelihatan putih, kita ambil kataraknya. Selanjutnya, ini, ya, jadi indikasi optik apabila visusnya hmm, kurang dari 3/60, terus kemudian ada buta sosial, ya, jadi misalnya ada dokter ahli bedah, pekerja kantor atau tukang batu. Nah, pada pasien-pasien yang tidak produktif, misalnya pasien-pasien manula. Terus kemudian apakah dia matur atau tidak matur, dan kadang-kadang juga ditentukan oleh kebutuhan penderita sendiri. Misalnya, dok, saya habis ini mau mau kerja di Kalimantan, dok, di sana nggak ada fasilitas misalnya. Terus saya mau operasi di sini, dok, gitu. Jadi ya mau nggak mau kita lakukan tindakan operasi. Selanjutnya, nah, untuk mencegah komplikasi, jadi sebaiknya nggak terjadi katarak prematur, ya, karena kalau misalnya terjadi katarak prematur, maka yang more kemudian akan terjadi uveitis dan luxasi atau subluxasi itu bisa terjadi glaukom sekunder. Selanjutnya, lalu slide pengobatan dan pemeriksaan tadi sudah disampaikan, ya, jadi bahwa pengobatan itu ya nggak ada, ya, kecuali operasi. Harus dilakukan evaluasi segmen posterior supaya kita bisa melihat apabila ada penyakit-penyakit retina seperti diabetes retinopati, degenerasi makula, ablasi retina. Jadi pasien-pasien katarak, kalau misalnya ada kelainan-kelainan ini, itu walaupun dilakukan tindakan operasi, khususnya juga tidak akan bisa membaik, gitu, ya, karena sebelumnya sudah ada kelainan di retinanya. Selanjutnya, nah, ini, ya, kosmetik itu untuk penanganan yang lebih baik. Jadi dia tidak mengharapkan visus, bisa menggunakan teknik ECCE maupun ICCE tanpa IOL. Selanjutnya, ini sekedar tahu aja sih, Mas, macam-macam operasi katarak, ya. Jadi ada intravaskular,
Jadi kita mengangkat kapsul anterior dan posterior, ekstrakapsular, itu bisa ECGE maupun manual 6 ya. Dan yang paling yang sekarang sudah menjadi standar itu adalah vakoemulsifikasi. So, jadi pakai mesin, insisinya hanya 2 mm. Lanjut. Nah, ini adalah caranya intrakapsular, jadi kapsul lensanya diambil semua ya. Selanjutnya, kalau ekstrakapsular ini kita bisa menambahkan atau memberikan lensa ya, lensa pengganti. Next. Nah ini ya, jadi nukleusnya dikeluarkan, terus kemudian disendok gitu, tapi ini lukanya besar ya, jadi di sklera ini atau di limbus ini besar ya. Terus nanti diganti pakai lensa buatan. Ini kapsul posteriornya masih ditinggalkan. Yuk, selanjutnya, ini kalau manual insisi cataract surgery atau M6, itu insisinya di sklera sini ya, dia insisinya enggak sebesar kalau ECGE, mungkin kadang-kadang tidak butuh jahitan atau hanya butuh satu jahitan, alatnya lebih murah, hasilnya cukup bagus, biayanya juga lebih murah. Nanti sama ini lensanya dikeluarkan, terus kemudian kita masukkan lensa buatan. Ya. Selanjutnya, sekarang ini adalah emulsifikasi ya, jadi intinya hanya tidak sampai ini 1 sampai 3 mm, tidak perlu jahitan, kadang-kadang hanya satu saja, anestesinya hanya tetes, cuma mesinnya ini mahal ya, jadi paling enggak 400 juta ke atas. Biaya mahal dan waktu belajar oleh oftalmologis ini yang agak panjang. Ya. Selanjutnya, ini ya, jadi kalau pakai emulsifikasi itu diinsisi sedikit aja, terus kemudian pakai mesin, itu dihisap, ya, dihancurkan, terus kemudian dihisap lensanya, terus kemudian lensanya dimasukkan, lensa buatannya dimasukkan dari alat, gitu, terus kemudian diinjeksikan. Nah, nanti dia akan bisa mengembang di dalam. Ya, selanjutnya, ini ya, nggak peduli kayaknya. Next. Kalau misalnya apa ada kondisi yang tidak memungkinkan kita memasangkan lensa, maka pasien kita biarkan dalam kondisi apabila, jadi tidak terpasang lensa. Nah, untuk penanganannya itu yang pertama bisa kita berikan kacamata, cuma dia tebal dan berat. Ukurannya kurang lebih 10 dioptri, bisa 11, 12 dioptri. Terus habis itu cuma kurangnya nggak bisa buat satu mata ya, karena dia pasti akan timpang antara satu mata dengan mata yang lain. Atau bisa kita pasang secondary implant. Jadi secondary implant itu bisa kita pasang di anterior chamber maupun dipasang di scleral fixasi. Jadi kayak bikin bikin apa jaring gitu, terus kemudian kita letakkan lensanya di depannya jaring tersebut. Selanjutnya, ini ya IOL atau intraocular lens. Jadi letaknya lebih fisiologis, lebih nyaman, nggak buka pasang untuk sumber hidup, dan jenisnya juga banyak ya. Jadi kita masukkan ke dalam kapsul, ke dalam sini ya, ke dalam kapsul anterior yang sudah bisa disobek ini, kemudian kita masukkan untuk back. Ya, lanjut ya, tanpa sudah rektorat harus menjaga kebersihan mata, kita cegah tekanan intraokularnya meningkat, terus kemudian juga sebaiknya pakai kacamata gelap karena silau, pemberian antibiotika topikal bahkan sampai 2 bulan, steroid topikal juga. Ini masih bisa terjadi perubahan refraksi dan kemungkinan komplikasi. Lanjut. Next. Nah, ini kalau misalnya untuk katarak traumatika, itu bisa karena non-preference maupun karena preference. Kalau yang non-preference, biasanya karena tidak benda tumpul, bisa disertai rapikan kapsul lensa maupun tidak.
Dan biasanya gambarannya adalah most sering. Nah, kalau trauma perfraksi, ukurannya misalnya lokal sekitar di sekitar 4 entry. Next. Bisa terjadi pembengkakan lensa, bisa jadi glaukoma, terus kemudian kalau misalnya kapsul robek, ada protein masuk JOA, bisa jadi uveitis yang politik. Terapinya istirahat, tikum. Kalau misalnya ada uveitis atau glaukoma segera diekstraksi, tapi harus tunggu sampai penyulitnya itu sampai tenang. Ya, jadi misalnya glaukom harus kita turunkan GTIO-nya, uveitis harus kita turunkan kemuratannya, baru kita lakukan tindakan operasi. Next. Para kongenital itu adalah gangguan perkembangan embryologi lensa, sifatnya biasanya bilateral ya. Virus rubella pada trimester 1 harus ditunda operasinya sampai usia 2 tahun. Untuk kekurangan bilateral harus dioperasi segera pada satu mata, tapi mata yang lain dapat ditunggu sampai 2 tahun ya. Jadi jangan sampai pasien ini bilateral ya, jadi harus dioperasi satu mata. Kalau untuk mata yang lainnya bisa ditunggu sampai 2 tahun. Jadi anak ini fungsi visualnya itu tidak terganggu. Yes. Untuk komplikasi itu karena penyakit intraokular yang lain, itu karena uveitis maupun glaukoma. Terapinya tergantung penyakit primernya dan biasanya prognosisnya kurang baik. Selanjutnya, nah kalau penyebabnya karena sistemik biasanya terjadi pada dua mata. Penyebabnya ini ya, jadi karena pertama pengobatan kortikosteroid jangka panjang misalnya pada atopic dermatitis, pada asma. Gitu. Lanjut, dislokasi lensa itu karena zona lazimi yang terputus ya, tadi yang menggantung lensa terputus, bisa sebagian, bisa seluruhnya. Kalau sebagian namanya subluxasi, kalau seluruhnya namanya luxasi. Luxasi itu bisa ke depan, ke COA, atau ke belakang, ke vitreous. Penyebabnya bisa karena trauma maupun kongenital, jadi sindrom Marfan. Sindrom Marfan itu kan semua panjang-panjang ya, termasuk zona laziminya juga memanjang dia. Ya, selanjutnya. Terapi koreksi terbaik yang memungkinkan sehingga tidak terjadi diplopia. Kalau misalnya ada luxasi, kalau kita ke COA, ya berarti harus diekstraksi kataraknya. Kalau dia ke vitreous, cukup dikonservatif. Ya, kalau misalnya tidak menimbulkan keluhan, dibiarkan saja. Tapi kalau misalnya ada keluhan, ya baru dilakukan tindakan pengambilan lensa. Yuk, lanjut. Nah, ini referensinya. Ya, lanjutkan. Ya, jadi what makes you a good doctor? It's passion and patience. Ya, jadi passion kita dan kesabaran kita. Tapi apa yang buat kita menjadi dokter yang hebat? Itu adalah pasien-pasien kita. Untuk teman-teman sekarang mungkin masih passion dan patience ya. Jadi masih menuju ke good doctor. Nanti kalau misalnya sudah ketemu sama pasien-pasien, ya, pada saat pas, that makes you a great doctor. Oke, jadi ingat-ingat. Sebenarnya saya mau lanjut selanjutnya ya, materi selanjutnya, tapi ini udah mepet waktunya. Hmm, sampai jam berapa kita? Sampai jam 5.10 dokter, sampai jam 17.10 dokter. Ya, mohon maaf tadi juga waktunya malam. Jadi kayaknya kita cari waktu ya, monggo. Misalnya kapan teman-teman nanti untuk kuliah berikutnya ya. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan ini? Mungkin banyak yang kesini gitu ya, agak susah, banyak materinya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Aman semua. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada yang mau ditanyakan, tidak ada yang mau diklarifikasi, eh, kita cukupkan aja ya kuliah ini.
kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Oke, saya minta maaf apabila mulainya terlambat. Oh iya, minta maaf lahir batin dulu ya untuk teman-teman semua ya. Mohon maaf kalau tadi kuliahnya terlambat ya, ada perubahan jadwal juga ya. Belum maksimal juga karena materi yang satu belum tersampaikan. Nanti mungkin kita akan cari jadwal ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Oke.